Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada malam hari ini, kabar teman-teman sekalian bagaimana? Saya harap kabar teman-teman sekalian selalu baik, begitu pula dan ke depannya. Pada malam hari ini, saya akan membahas mengenai game. Tetapi sebelum itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sempat menyempatkan waktunya untuk melihat video kali ini. Nah, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sempat menyempatkan waktunya juga untuk mengisi kostum box saya di Instagram saya. Nah, untuk Instagram saya, linknya ada di deskripsi. Nah, sebelum saya lebih lanjut ke depannya atau membahas inti pembahasan, saya membahas sedikit mengenai kesehatan mental atau mental health. Nah, perlu diketahui bahwa kesehatan mental itu sangat penting. Karena kenapa? Apabila mental kita terganggu, maka aktivitas kita juga akan terganggu. Entah itu karena kita overthinking atau memiliki sesuatu masalah yang kita selalu pendam. Kita selalu untuk tidak ini bicara ke orang-orang gitu, kita selalu memendamnya. Nah, alangkah baiknya itu kita mempunyai seorang pendengar yang baik. Karena kenapa? Seorang pendengar yang baik pasti akan mendengar keluh kesah kita, pasti akan memahami kita misalnya. Nah, oleh karena itu, maka milikilah seorang pendengar yang baik, entah itu dari teman ataupun keluarga. Nah, jadi apabila teman-teman sekalian mempunyai masalah, teman-teman bisa curhat ke teman-teman sekalian. Tapi tidak semua orang bisa ditempati curhat, hanya orang-orang yang teman-teman percayai dan memiliki kriteria itu pendengar yang baik. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa ke psikolog untuk membicarakan tentang masalah teman-teman. Nah, tentunya seorang psikolog itu pasti memahami apa yang teman-teman pasti memahami tentang bagaimana cara untuk mengatasi masalah teman-teman, karena seorang psikolog itu pasti ahli dalam bidang tersebut. Nah, ke inti pembahasan yaitu mengenai game. Nah, siapa sih yang tidak kenal game? Pasti beberapa orang sudah tahu mengenai game. Nah, game itu adalah sebagai media hiburan. Nah, sejarah permainan video itu dimulai sejak awal 1950-an, yakni ketika ahli komputer merancang permainan dan simbol sederhana untuk sebagai bahan penelitian dari mereka untuk mengisi waktu luang. Nah, game itu juga berkembang seperti Saman. Nah, game itu sering Saman juga berkembang. Seperti game-game yang kita lihat seperti saat sekarang ini. Nah, kita sudah bisa melihat game mobile, game PC, game PS, PlayStation dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan contoh perkembangan dari game. Nah, game itu memiliki dampak negatif dan dampak positif juga. Nah, saya akan membahas dampak positifnya dulu. Nah, dampak positifnya yaitu yang pertama yaitu menambah koneksi. Nah, apabila kita bermain game, misalnya itu game sosial, maka secara tidak mungkin kita bisa mendapatkan beberapa teman, entah itu satu maupun lebih. Karena kenapa? Kita mungkin mendapati game yang bisa kita ini, atau kita mungkin mendapati tipe game yang gamenya itu memungkinkan kita untuk bermain bersama orang. Nah, secara tidak mungkin situ terjalin komunikasi antara orang satu dengan orang lain. Nah, maka daripada itu kita bisa mendapatkan koneksi ataupun kita mendapatkan teman-teman yang baru. Nah, selanjutnya yaitu menambah wawasan kita. Nah, pasti di game itu terdapat bahasa, misalnya bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan nah, secara tidak mungkin juga kita bisa memahami bahasa Inggris misalnya apabila kita sering memainkan game tersebut, mungkin kita bisa memahami bahasanya. Nah, mungkin saya membahasnya sedikit saja karena mungkin teman-teman sekarang juga sudah tahu dampak positifnya karena sudah melihat konten di YouTube ataupun membaca dari sumber-sumber misalnya di Google maupun di media lainnya. Nah, selanjutnya dampak negatifnya dari game. Dampak negatifnya yaitu kecanduan. Nah, apabila seorang kecanduan, maka mereka itu akan membuang-buang waktu mereka karena mereka bisa melakukan aktivitas positif, mereka isi dengan kecanduan bermain game. Tentunya itu merupakan hal yang tidak baik, seperti
Apabila kita kecanduan, misalnya apa yang kita dapatkan? Mungkin kita yang mendapatkan pencapaian di game, tapi pencapaian itu belum tentu kita bisa belum tentu kita bisa apresiasi di diri kita di kehidupan yang nyata. Nah, jadi sebaiknya kita melakukan hal-hal yang positif sehingga prestasi kita bisa kita banggakan. Nah, apabila kita hanya sering bermain game, misalnya kita bermain setiap waktu, tiap tempat, mungkin kita akan sedikit memboros biaya pemakaian data kita. Nah, dan sedikit memberikan dampak negatif pada diri kita. Nah, alangkah baiknya apabila kita mendapati teman-teman kita misalnya kecanduan game, kita harus menasihatinya dengan cara yang baik. Nah, begitu pula dengan diri kita. Apabila kita merasa diri kita kecanduan bermain game, kita harus memaksimalkan diri kita untuk menghindari hal tersebut. Nah, selanjutnya peran orang tua. Nah, peran orang tua itu sangat penting karena kenapa? Mereka itu sangat dekat dengan anak-anaknya. Mereka adalah seseorang yang paling dekat dengan anaknya. Jadi kita harus membatasi pemakaian smartphone pada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita kecanduan game sehingga nilai mereka bisa turun, nilai mereka sedikit kurang baik, dan mereka sedikit kurang fokus dalam belajar. Karena hakikatnya yaitu anak itu harus bisa fokus dalam belajar dan tidak terlalu dia mendekati hal-hal yang negatif gitu. Nah, pesan-pesan saya yaitu jaga diri kita dari pemakaian media sosial. Jangan sampai media sosial yang memerintah kita. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yaitu yang pertama dari Rani. Nah, Rani itu adalah teman saya. Nah, nanti kita akan sekampus bareng di Yain Parepare. Pertanyaan itu, spill game favorit kamu. Apa ya? Mungkin game favorit saya yaitu Mobile Legends, tetapi saya sudah jarang untuk memainkannya. Selanjutnya dari Muhammad Al-Air. Nah, Muhammad Al-Air ini adalah seorang yang berprestasi. Nah, karena kenapa? Dia itu mengikuti ajang-ajang, misalnya pemilihan duta pelajar dan lain sebagainya. Nah, dia ini merupakan contoh yang baik dari seorang remaja. Pertanyaannya yaitu manfaat game. Manfaat game seperti yang tadi saya sebutkan, game juga itu sebagai media hiburan. Nah, media hiburan. Apabila kita dikala sedang capek, misalnya kita beristirahat, kita bisa memainkan game. Ataupun dikala kita banyak pikiran, kita juga bisa memainkan game. Nah, seperti itu. Selanjutnya dari Kayla. Nah, hai Kayla, gimana kabarnya nih? Pertanyaan yaitu, kalau misalnya kita membuat organisasi game di sekolah, bagus tidak? Jawaban saya kurang bagus. Karena kenapa? Hakikatnya seorang player itu yaitu menuntut ilmu. Nah, akan tetapi game itu bisa dimasukkan dalam porseni sebagai sebagai sesuatu untuk bersenang-senang gitu di kala porseni. Nah, pasti peminatnya mungkin banyak juga. Dan yang terakhir dari Dita Anggraini. Nah, Dita Anggraini ini teman saya, guys. Teman saya juga. Nah, pertanyaan itu pertanyaannya mengatasi kecanduan game. Nah, mungkin pertanyaan bagaimana cara mengatasi kecanduan game. Yang pertama itu dekatkan diri kita kepada hal-hal yang positif. Misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang sering ikut organisasi, orang-orang yang tidak terlalu fokus dalam game, ataupun mencegah diri kita untuk selalu bermain game. Nah, yaitu membatasi diri kita dalam pemakaian smartphone. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan komen di bawah konten-konten apa yang bagusnya dibahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.